karena ada ketakutan kalau diundangkan itu bisa jadi bumerang, senjata makan tuan. Satu kata bumerang. Tadi kan profilnya tiba-tiba jadi anggota dewan. Wah, rumahnya di mana, itu di mana. Bayangin kalau anggota dewan dirampas. Malunya itu kan. Itu persoalannya. Oke Kang, tadi kita di kontroversi versi TV kita membahas soal RUU perampasan aset. Bukan Asep. Bukan Asep. Yang sudah dinanti-nanti yang katanya ini akan menjadi obat mujarab bagi penjeraan koruptor. Pertama konsepnya dulu kan. Kenapa sih ini dianggap sebagai jurus jitu gitu? Ya, jadi kita kan bagian dari masyarakat dunia. Ya, masyarakat dunia itu kan supaya tidak ada korupsi lah satunya. Makanya ada UNCNC itu kan. Nah, kita ratifikasi. Kita harus ikut dong. Dulu awal-awal kita punya KPK. Oh, dengan gebyok kita dukung semua kan, berita juga ramai KPK. Udah bagus kan? Nah, salah satu poin yang penting itu adalah tadi memiskinkan. Orang paling takut dimiskin dan kita juga nggak mau miskin kan? Nah, walaupun miskin suka belagu kaya juga kan? Nah, itu kuncinya cuma di situ. Memiskinkan para koruptor. Itu konsep besarnya ya. Konsep besarnya dimiskinkan. Udah, kalau hukuman mah nggak ngaruh. Miskinkan aja, takut kalau dimiskin. Kalau dimasukkan tahanan mau berapa juga. Kita belajar Setia Novanto, bayar aja kepala LP, selesai, diskon remisi. Tapi kalau dimiskinkan, mau hidup apa besok? Nggak bisa beli lotek, nggak bisa beli karedok. Selesai. Nah, makanya kan itu bagian masyarakat dunia kita harus punya. Nah, kebetulan yang awal itu yang nyusun itu bapak saya, guru saya namanya Ramlan. Ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Khusus. Dia yang bikin konsep itu di BPHN, naskah akademisnya. Masih ada, buka lah kalau nggak percaya. Ya, saya kan tuh anaknya masih ngikutin dong. Ya, nih supaya dirampas nih aset nih, supaya dimiskinkan malu. Bapakmu kalau miskin juga pasti kamu malu. Oh iya ya, kalau bapak miskin kita masa nggak pakai baju. Nah, jadi cara itu memiskinkannya tuh gimana? Ya kan? Tadi dirampas asetnya. Meskipun belum ada bukti bahwa ini itulah hasil konsep. korupsi. Karena tadi kan gini yang paling gampang sederhana. Kan ada kalau dulu di pasal 5 itu ya ada yang bisa diambil tuh itu ya. Tapi yang paling gampang gini. Misalkan gini, masa Asep gaji dosen? Ya pakai pakaiannya bermerek, ini bermerek, jalan-jalan branded lah gitu. Tidak sesuai profilnya. Apalagi tetangga bisik-sisik semua. Dia mah punya profesi lain. Nah tadi kan misalkan, oh dia mah suka itu ya korupsi misalkan. Korupsi gampang. Korupsi di kampus itu kan jualan buku. Apalagi di pemerintahan gampang, jual perkara kayak kemarin. Ambil. Nanti dia gampang caranya. Kalau diambil, ya, dikuasai, ya diambil alih. Nah, kalau dia tidak merasakan tinggal ngebuktikan. Pembuktian terbalik itu ya? Nah, itulah sudah terbalik. Saya memang dulu jualan surabi, sekarang jualan segala macam. Tapi kan bukti pembelian ada. Itu kan wilayah perdata, perikatan semua tercatat di Tokopedia, Shopee, Lazada. Lama-lama Sophia Lajuba ini. Iya. Kan ya. Jadi dia, jadi itu ada. Ya, Kang, misalnya sederhananya gitu ya, Kang. Misalnya ada yang diduga korupsi, terus dia punya harta banyak. Semua harta itu bakal disita dulu, Kang. Iya. Diambil alih. Dia semuanya diblokir malah, diambil alih, diblokir, dikuasai sama negara. Tanpa tahu itu hasil korupsi atau bukan. Gak ada urusan. Kan kalau nggak berbuat, tenang aja, silakan ambil. Besok kan di pengadilan. Abis gitu. Pada saat di pengadilan dia bisa membuktikan yang ini bukan, ini buktinya gitu. Selesai kan? Kan kalau harta itu kan emang yang barang sekarang tetap, tuh hukum yang sekarang, undang-undang yang sekarang tidak seperti itu. Nggak ada. Kan barang bukti juga nggak jelas tadi saya bilang, yang Rikada Jarot, belum yang lain-lain. Loh, selama ini yang kita lihat penyitaan itu apa? Ya makanya kita pertanyaan kemana? Satu, kemana? Nggak jelas kan? Kedua, malah lebih lucu lagi, banyak putusan Mahkamah Agung ya yang perkaranya menarik dulu dimuat di media, ya dikembalikan barang bukti ke terdakwa. Kan gila. Bayangin yang sudah diputus BHT aja barang bukti dikembalikan ke terdakwa. Apa nggak enak? Mending kita diproses dong, tenang aja, yang penting barang balik. Coba kalau barang balik nangis dia. Ya, barangnya duit kembaliin, setor aja untuk dapat remisi, dapat semua itu di luar pembebasan bersyarat. Selesai kan? Tapi apa yang bisa menjamin ketika RUU perampasan aset itu disahkan, Kang, tidak ada lagi praktik yang tadi udah dirampas, nego-nego di belakang terus bisa dibalikin. Emangnya nggak bisa? Kalau sekarang udah ada undang-undangnya, setidak-tidaknya ya
udah ada aturan main itu. Yeah. Jadi kalau kejadi ya kita memang betul tadi yang pihak lain suka mengatakan nanti ada nakal, barang bukti dan sebagainya. Ya, daripada nggak ada, nah tinggal tadi kembali ke penegak hukumnya tadi, lingkungannya. Nanti kalau yang ngerampasnya itu maka nanti dibutuh ada lembaga ngerampasnya. Jadi bukan APH. Ada lembaga yang ngerampas. Khusus kan? Ada. Tadi kan cara itu banyak yang ngomong nggak pernah baca RUU-nya. Mereka itu. Ya maka saya bilang tanya bapak saya yang udah mati itu. 84 pasal. Nanyanya, Kang? Ya kan, karena kan di media sosial ada tinggal buka RU naskah akademis kenapa lahir pasal 1, pasal 2. Maksudnya suruh nanya ke yang ini. Enggak, artinya kan mereka yang sering tanya mereka. Mereka suruh bikin anggota DPR, saya sebut aja DPR kan kadang tinggal DPR kata Yusril. Terus kata si Bacul kata tunggu. Berarti udah DPR inisiatif. Nah, berarti kan mereka dimnya udah ada daftar isian masalah. Berarti kan lahirnya pasal 1, 2, 3. Sederhana lah satu. Apa artinya aset? Diambil alih tuh tadi sederhananya diambil, mau pidana nggak pidana ambil dulu tuh apa yang bisa diambil dah ambil aja sudah semua ya anggap aja semua ya semua kan ada caranya tadi ya nanti ketika pihaknya keberatan atau lebih atau kurang sampaikan di pengadilan bila saya katakan dibikin acaranya cepat kayak tilang. Jadi jangan nunggu begitu rampes besok sidang ketua pengadilan. Dari RU yang sedang saya bikin acara perdata ya bisnis ya itu ada cara cepat sama singkat. Jadi kita langsung hari itu bisa sidang. Jadi jangan nunggu berapa lama gitu supaya nanti barangnya nggak kelihatan hilang. Jadi begitu misalkan saya dirampas apa yang nyitanya. Siapa tahu kan ada barang istrinya atau punya siapanya. Iya, nanti kalau kan hari itu kan pasti disimpan. Tadi saya bilang kan di Lajada Sophia itu kan ada catatannya tunjukkan. Nah ini apalagi tanah. Sertifikat ada kan? Ini sertifikatnya, mobil BPKB-nya. Dari tahun berapa? Sementara korupsinya diduga di tahun sekian kan? Istri saya jualan kue, Batagor misalkan, Amekuk, apalagi lah namanya. Kan petugas langsung putus. Iya nggak boleh main sembarang kita kembalikan. Ya kalau di Bandung namanya Amekuk gitu. Apaan sih? Nggak punya kue-kue begitulah, kue-kue artis. Nggak penting. Nggak penting. Oke, pokoknya ada cara merampasnya, ada cara menyidangkannya, dan ada lembaga khusus untuk merampas itu ya kan? Ada di RUU 84 pasal itu. Kan tuh kalau sekarang berubah ya, yang dulu yang Bapak saya buat itu Pak Ramlan itu 84 pasal. Persis dengan naskah akademisnya. Kenapa lahir pasal-pasal itu rinci. Maka saya bilang jangan-jangan yang ngeributin tuh apa yang para ahli komen nggak pernah baca, baca dulu. Terus kalau memang seperti kata Presiden Prabowo bahwa kita harus memerangi korupsi dan pada saat Hari Buruh itu Pak Prabowo sudah bilang mendukung pengesahan RUU perampasan aset. Kalau kita lihat kan perkembangannya beberapa hari di DPR malahan Ketua DPR Puan Maharani bilang oke, nanti kita bahas RUU perampasan aset setelah RUU KUHP. Kenapa, Kang? Emangnya harus KUHP dulu ya? Nah, tapi maaf saya bahasa sederhana ya. Hukum acara itu perintah Undang-Undang Dasar loh, 24A ayat 5. Hukum acara dengan undang-undang. Bahasa Belandanya by the way tersendiri. Artinya kalau nggak diproses itu KUHP tersendiri. Perampasan aset juga tersendiri. Ya. Contoh KUHP sama tipikor, pencucian uang, tindak pidana ekonomi berbeda kan? Nah kalau sekarang, ngapain nunggu ini? Wong ini mereka tuh prosesnya lain sama ini, ya penyidik apa ada di KUHP. Nah sekarang kalau tahu ini ada kaitan, ya satuin aja ke situ. Ngapain ditunggu? Gabungin aja kan? Misalnya gini, baju, kayaknya nunggu lengannya tambahin. Ya ngapain nunggu? Ini dijahit duluan, lengannya belakangan. Satuin aja. Itu bahasa hukumnya dikodifikasi, disatukan, diunifikasi. Contoh paling gampang, dulu loh politik hukum pemerintah. Kan saya tentang berkali-kali. KUHP itu harusnya pidana umum. Tapi buktinya di situ ada. Narkotika ada. Korupsi ada. Masuk semua ke KUHP dimasukin. Nah konsisten dong. Dulu dimasukin. Kenapa sekarang harus nunggu? Masukin. Masalahnya lebih parah lagi. Coba KUHP dulu atau perampasan aset terakhir itu yang masuk. Nah kalau misalkan KUHP dulu, ya kenapa kan dimasukin? Atau sebaliknya, kalau perampasan aset masuk dulu, ya karena dia sekarang tahu nunggu, berarti ada perikatan titik taut titik sama ya, titik taut primer sekunder istilah hukumnya. Ya kenapa nggak disatukan? Nah sekarang kenapa nunggu gitu? Dan itu udah bertahun-tahun. Nah, kalau kan berbeda alasan. Saya mengatakan berbeda-beda alasan semua. Sekarang nunggu 4 undang-undang, saya kaget. Undang Mahkamah Agung nanti periksa nih. Undang Mahkamah Agung isinya nggak ada kaitannya sama perampasan aset, hanya usia ditambah. Ya,
undang-undang apalagi katanya tadi KUHP. Ada 4 undang-undang jawabnya tadi. Kalau Yusril kan jawabnya nunggu DPR. DPR beda-beda jawabannya. Puan mengatakan nunggu KUHP. Si itu yang jujur awal nunggu bos-bosnya. Jadi jawabannya nggak ada yang benar semuanya tadi. Yang paling make sense menurut Kang Asep? Kalau saya jujur yang pertama itu karena itu resmi. Kita tuliskan karena antara Mahfud sebagai wakil pemerintah sama ketua Komisi 3. Ketua Komisi 3 dulu ya. Yang dulu ya, yang siapa periode namanya? Lalu Bambang Pacul. Itu yang murni kok. Kalau yang sekarang kan beda-beda jawabannya. Bambang Coba Pacul tanya. Itu kan bilangnya kalau kita nih hanya Korea. Nah, kita harus teleponan dulu sama bos kita nih. Bos kita tuh maksudnya ya pimpinan partai. Itu kan lulus, itu jelas. Berarti kan kalau nunggu partai ngapain? Kalau politik itu kan kepentingan. Nah, kan selalu kepentingan yang sama. Bisa lawan kawan itu karena kepentingan kan, berarti ada kepentingan di situ. Kalau ada kepentingan, sekarang kepentingan sama. Kata Prabowo dukung. Ya kalau dukung mah sampai kapan aja dukung. Bukan didukung sekarang undang kan. Jadi harus perintah gitu kan? Ya perintah. Ya perintahkan cepet. Bahas secepat. Lihat kan ada berapa perundang-undangan yang cepat yang bisa dibahas hitungan hari kan. Ya kenapa ini? Katakanlah 2 tahun paling gampang. Tarik aja 2023 itu Mei kan. 20 Mei saya lupa surprise-nya. Kenapa di situ? Kan kalau salah nanti diperbaiki. Undang-undang kan tidak sama. Perbaiki aja pasal kan banyak. Nah paling gampang kan saingannya selalu kayak undang-undang itu Cipta Kerja yang suka sebut saya Uni Busway itu kan. Omnibus Law. Iya busway. Kalau busway itu kan busnya banyak penumpangnya, haltenya banyak. Ini juga kan, ini mah bukan penumpangnya takut, bisnya juga takut, haltenya ditutup. Dan yang Omnibus Law itu kan pada akhirnya bisa terbit Perpu ya Kang? Ya Perpu. Tanya, apakah sedang kegentingan? Tidak. Dulu yang kebanyakan yang Perpu-Perpu saya tunjukkan. Kalau yang ini harusnya bisa terbit Perpu gak Kang, yang perampasan aset? Sekarang mah ngapain Perpu? Kalau sekarang presidennya setuju, tadi jawabannya Bang Pacul, ketua partai, mereka koalisi, udah katakanlah 2 koalisi biasa-biasa gitu. Yang lainnya kan mayoritas, 80% dikuasai. RU-nya sudah ada, naskah akademiknya ada, udahlah katakan ada kesalahan, nantilah kesalahannya kan masih ada perbaikan. Contohnya kan undang-undang kemarin juga diperbaiki itu satu persatu kan, di MK. Kenapa enggak? Undangkan aja. Kalau takut Perpu kekalasan mendesak, kegentingan memaksa, ya selesaikan aja sidang sehari. Kan rakyat mendukung, tidak mungkin demo. Kalau undang-undang perampasan aset diundangkan semalam, bahkan mungkin nggak rapat, besok langsung diundangkan, saya yakin nggak ada yang demo. Nah, kenapa nggak? Yang takut justru yang mengundangkan kan? Nah, itu Kang. Apakah Kang Asep juga melihat yang karena ada ketakutan kalau diundangkan itu bisa jadi bumerang, senjata makan tuan? Satu kata bumerang. Tadi kan profilnya tiba-tiba jadi anggota dewan. Wah, rumahnya di mana? Itu di mana? Bayangin kalau anggota dewan dirampas. Malunya itu kan. Itu soalannya. Ya kan kita tahu. Yang anggota dewan kan kita apa? Siapa. Yang paling gampang gini. Kan kalau pengacara duitnya gede, kaya, ya kayak teman saya itu yang tangannya gini-gini, kan kaya bener tuh, nggak apa-apa tuh teman saya kan baik dia kan nggak mau legislatif, eksekutif karena dia udah kaya gitu. Orang juga nggak curi kalau honornya banyak. Tapi kalau misalkan dia punya kantor hukum, kita tahu kan perkaranya cuma perceraian doang, pencurian gitu. Kita tahu honornya kagak ada, tiba-tiba jadi anggota dewan. Oh, penampilannya lain kan, minimal nomor polisi ganti, ya mobil ganti, terus lagi ada sebagainya. Tiba-tiba kan, oh ternyata tidak sesuai profilnya. Anggota dewan tuh gajinya sekian, dipotong oleh partai store segini, masa kebeli mobil gituan. Nah, kalau lembaga aset ngambil, bukan soal duitnya diambil, bukan soal dimikinkan, malunya itu. Nah, kalau itu terjadi, ya seperti dulu. Kan dilahirlah KPK, akhirnya kan banyak menjerat di sana. Mereka tidak mau terulang masalah itu. Jadi kalau sekarang bahasa menunggu KUHP lah, bukan kegentingan memaksa lah, itu buying time.